Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya ingin menyampaikan renungan berjudul Maria, hamba Tuhan yang taat. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 26-27. Siapakah Gabriel? Di manakah kota bernama Nazaret itu? Dan siapakah Maria dan tunangannya Yusuf? Gabriel adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan suatu pesan kepada manusia. Beliau ditugasi menyampaikan pesan kepada para nabi dan manusia biasa. Kali ini beliau ditugaskan pergi ke kota Nazaret, memberitahu kepada seorang perawan bernama Maria. Pada zaman dulu, Nazaret kota kecil di Israel yang tidak terkenal. Tapi saat ini Nazaret sudah menjadi besar dan terkenal. Kota ini terletak di sebelah utara. Nazaret diyakini berasal dari kata Ibrani netzer, yang artinya tunas atau taruk yang tumbuh. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Itulah nubuatan tentang Yesus sebagai keturunan Isai yang dibesarkan di sana. Maria adalah gadis sederhana yang tidak terkenal dan tidak menonjolkan diri. Seseorang yang amat taat pada Tuhan. Dia mempunyai saudara bernama Elisabeth, istri dari Imam Zakaria. Maria bertunangan dengan Yusuf, keturunan Raja Daud. Yusuf itu bukan orang kaya, hidupnya pun sederhana. Untuk memenuhi kebutuhannya dia menjadi tukang kayu. Yusuf lurus hatinya dan amat bertanggung jawab. Maria dan Yusuf tokoh besar, tapi dari keluarga sederhana. Maria dipilih Allah menjadi ibu Yesus. Pada saat Maria berada di rumah, datanglah malaikat Gabriel lalu menyapanya. Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Lukas 1 ayat 28 bagian B. Maria terkejut melihat Gabriel berdiri di hadapannya dan menyapanya. Maria belum mengenal Gabriel. Ia bertanya-tanya dalam hatinya mengapa dia mendapatkan salam itu. Tapi Maria tetap terdiam. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 30. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukankah dia belum menikah, walau sudah bertunangan? Mungkinkah dapat terjadi? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32-33. Suatu nubuatan lahirnya sang Mesias yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, raja kekal. Akhirnya Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Suatu pertanyaan logis. Dia baru saja bertunangan dengan Yusuf, hubungan mereka pun baik-baik saja. Entah apa yang dipikirkan oleh Yusuf bila tiba-tiba menyaksikannya hamil. Akankah Yusuf meninggalkan dia? Bila seorang perawan tiba-tiba hamil, bukankah akan menimbulkan aib luar biasa? Tentu dia akan dihukum rajam oleh bangsa Yahudi yang amat fanatik itu. Suatu hukuman yang mengerikan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Mendengar ucapan malaikat itu, maka hati Maria pun tenang. Tidak timbul pikiran macam-macam. Dia percaya dan patuh semuanya kepada yang Tuhan Allahnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Ternyata kekhawatiran Maria sebelumnya pun tidak terjadi.
Yusuf memang mula-mula ingin menceraikannya secara diam-diam, tapi melalui mimpi seorang malaikat berkata kepadanya, agar dia jangan takut mengambil Maria menjadi istrinya, sebab anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, diambilnya Maria menjadi istri. Namun dia tidak berhubungan dengannya sampai dia melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Ketika Yusuf dan Maria sampai di Betlehem, tibalah saat Maria hendak melahirkan Yesus. Karena tidak mendapatkan tempat penginapan, Yesus pun lahir di kandang hewan. Dia dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Lahirlah Yesus sang penebus dan Tuhan di sebuah kandang hewan. Tapi justru hal itulah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita saat merayakan hari kelahirannya. Kesederhanaannya amat menyentuh hati kita. Maria yang menjadi bunda dari Yesus, yang akan menjadi raja bangsa Israel, harus melihat hal itu tanpa pujian dan kehormatan manusia. Bahkan dia menyaksikan bagaimana tindakan Yesus yang tidak bersedia menjadi raja dunia ini, tetapi justru dia telah menjadi raja surgawi. Yusuf pun sebagai pasangan hidup Maria, dengan rela menjaga Yesus sepanjang masa kecilnya. Demikianlah kisah yang sungguh-sungguh terjadi ini, semoga menjadi teladan bagi kita. Selamat Natal 25 Desember. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.